ada kill notification yang mereka ini dari tim EVOS bakal bertempur dengan Aura Ignite. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Baru coba mengaktifkan tabung tadi. Coba untuk mundur. Kenzo dan Scott Robot tapi Zernya tertumbangkan kali ini. Aja FN Oh, dia kelihatan langsung. Oke, jadi ini adalah konsep baru di channel ini. Jadikanlah turnamen FFML bukan sekedar tontonan, tapi juga tuntutan di mana kita bisa belajar bersama melalui gameplay yang ditunjukkan dari para pro player. Untuk EVOS sendiri di match day ke-6 kemarin berhasil mengumpulkan 17 poin, dan untuk di grupnya EVOS ada di urutan kedua dengan 65 total poin, di bawah Onyx Olympus dengan 70 total poin. Untuk squad yang diturunkan sendiri pada match day kali ini adalah EVOS MR05, EVOS Kenzo, EVOS Street, dan EVOS Abu. Buat kalian yang mau tahu keseharian saya juga, kalian bisa langsung follow sosial media saya yang sudah saya taruh di deskripsi ya guys ya. Tetap dukung tim kesayangan kalian tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Satukan dukungan kita dengan hashtag FFindo bersatu. Oke, jadi kita sama-sama saksikan highlightnya ya guys ya. Yuhu, ini dia untuk bermuda di round pertama matchday ke-7 Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 Survivor. Jangan lupa juga kalau kalian suka video ini langsung di like, di share, dan dukung tim-tim yang lagi bermain untuk malam hari ini tanpa menjatuhkan tim-tim lain. Let's go, bermudah pesawatnya begitu adil membagi dua, dan ternyata sudah bakal terjadi pertempuran yang mana kali ini DG Esports bakal ditantang oleh Bonafide yang mana Bonafide ini menempati posisi kedua di pot kecil dan DG berada di posisi yang terbawah. Oke guys ya, di sini EVOS turun di area rumahnya yaitu Observatory, dan kemungkinan bakal looting dulu di daerah Katulistiwa, lalu bakalan pindah ke Observatory ya guys ya. Wah, Baby Moon. Wah, ini unik banget sih. Untuk pertama kalinya, first time gue ngeliat teman-teman dari Bonafide turun di area bawah map, yang biasanya dia selalu turun di area atas. Dan sepertinya dari atas sendiri vehicle dan langsung mencoba untuk. Oke, ini adalah update zona pertama ya guys ya. EVOS sendiri sudah mengamankan Observatory tanpa diganggu sama sekali, dan kita bakal lihat zonanya ini bakalan update ke arah mana ya guys ya. Cabut dulu aja, karena kalau untuk dilihat sendiri dari zona yang mereka himbau sekarang ini posisinya open field banget. Betul. Ya kan, dan juga ada danger, yang dimana danger itu juga bukan mitos untuk sekarang ini. Setuju. Udah bener-bener sangat merugikan face segala macamnya, dan gua rasa dari DG sendiri udah cukup baik juga mencoba untuk melakukan reviving dengan cepat dan langsung mencoba back off, tidak ada perlawanan dan tidak ada feedback juga harusnya kepada teman-teman dari SES, yang ini yang dimana berarti teman-teman DG ini bermain secara pasif sepasif-pasifnya. Pasif sepasif-pasifnya, bahkan untuk pertempuran di awal pun mereka benar-benar hindarin, karena seharusnya mereka tahu di handphone mereka masing-masing dilihat banget untuk mereka selain dalam waktu 30 detik. Oke, kita lihat di notifikasi kill, Aura Father berhasil meng-knockdown EVOS MR05 ya guys. Wah, ini bakalan seru nih. Sekarang mereka menghajar ke satu arah dan mengambil komponen yang dimiliki oleh dari tim SES Alpha Inc. Tetapi di sisi lain kita sudah melihat ada kill notification yang mana kali ini dari tim EVOS bakal bertempur dengan Aura Ignite. Ini dia yang kita tunggu-tunggu di kolom live chat gun. Sudah bersiap dengan baretanya menuju arah Kenzo yang sudah mulai dikeker dicari. Sudah menggunakan double baretanya juga kali ini. Coba lompat 102 damage diberikan, namun masih belum tertumpangkan. Kenzo masih belum selamatkan, masuk ke dalam sebuah smoke grenade yang sudah dikeluarkan. Sudah arah tembakan menyakitkan ke arah Mr. 05 yang terlihat, tetapi masih belum di firing. Masih ada Chrono juga dinyalakan. Mr. 05 masih berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan regroup kembali menuju ke dalam rumah. Masih bisa untuk selamat. EVOS Divine, mereka memiliki komponennya untuk bertahan dari serangan-serangan panas api Aura. Iya, dan tapi kali ini posisi dari Aura juga cukup riskan juga ya, karena dia berada di area jembatan yang sebenarnya ini hati-hati. Andai kan ada tim yang mencoba untuk mendengar firing. Sepertinya kedua tim menarik mundur ya guys ya. Sama-sama tidak ingin mengambil resiko, karena kita lihat belum ada satu tim pun yang tumbang. Ini kalau terjadi war, kemungkinan sama-sama dirugikan ya guys ya. Tadi udah ada notification, dan kalau kita lihat juga tadi run sendiri itu udah arah di dalam zona sih harusnya, dan sempat ada zona dan mereka harus mentingkan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Oke, kalau kita lihat Rimo bertemu dengan EVOS. Selanjutnya di arah Lisura Abunya yang terkena down.
terkena sebuah landmine kali ini. Anapnya kembangkan kembali dengan sebuah pelontaran yang mematikan dari Mr. 05. Spray down dari kejauhan sana. Randy pun kembangkan dan dua player dari Rimo Arjuna kali ini bakal menjadi sulit untuk membuat suatu pertahanan karena tower satunya sudah dikuasai oleh tim EVOS. Iya, yang dimana EVOS sendiri sudah mendapatkan satu tower yang cukup aman juga, dan itu dia sudah ada summon adopt juga yang menutup jalan masuk dari towernya sendiri, dan Rimo Arjuna harusnya masih tersisa ya, satu orang. Freya di sana yang menjadi lone survivor. Harusnya dua sih karena dari Remo sendiri mereka memiliki dua tower dan dibagi oleh dua masing-masing. RPR tumbang di posisi ke-7 dan satu lagi dari RPR yang tadi harus sudah pulang. EVOS-nya masuk dari arah dalam Bimbon. Oke, dan kali ini terlihat aeronya harus terpulangkan, tersisa Rasivo juga harus menjaga 3 tim kali ini. EVOS yang masih hidup dengan satu tim dan Bonafide juga harus dipulangkan. Aura harus tereliminasi juga, dan kita bakal lihat di sini bakal buy one. Freya-nya sendirian bakal melawan satu squad kali ini. Freya bakal mencoba mengaktifkan Samsung dan itu. Hasta la vista untuk Rimo Arjuna. Booyah untuk EVOS. Untuk EVOS berhasil buya di round pertama dengan total killnya ada 4, yang artinya EVOS berhasil mengumpulkan 17 poin. Karena jika kita buya di turnamen FFML ini kita mendapatkan 12 poin dan per killnya 1 poin. Jadi 12 ditambah 4, totalnya adalah 16 dan EVOS berhasil mengumpulkan 16 poin ya guys ya. Untuk di round pertama Nesra untuk EVOS, dan sedikit info aja dari match day 1 sampai saat ini EVOS belum sama sekali mendapatkan 20 poin. Apakah di match day kali ini EVOS bakalan 20 poin? Kita lihat ya guys ya. Permainan yang sangat epic, apik, ciamik ditunjukkan. Oke, kita bakalan lanjut ke round kedua. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Kalah. Oke guys ya, seperti biasa di kala hari EVOS turun di rumahnya yaitu di Shrines. Hari yang dimana kalau kita lihat pesawatnya datang dari arah Oldhampton menuju ke arah Santa Catarina, dimana kalau kita lihat secara drop point mereka sama-sama memiliki drop pointnya mereka untuk bisa mendapatkan lootingan awal yang enak dan juga nyaman sampai di zona late game. Dan tadi kalau kita bahas lagi tadi ada seorang Wanda yang datang menghampiri meja dari DG Esport. Apakah ini akan menjadi satu miracle untuk DG Esport bisa mendapatkan buyahnya kembali? Karena kalau kita lihat di season sebelumnya ya tetap terus ya menjadi satu efek dari Michelle Wanda yang membawa berkah untuk mendapatkan buyah. Ya, semoga aja itu bakal terkabul ya, karena dari DG juga mereka perlu yang namanya poin penuh di dalam round kali ini agar tidak terus stay. Oke, ini adalah standing round pertama ya guys ya. Peringkat 1 adalah Rimo Arjuna dengan 18 poin, kedua EVOS Divine. Nah, ini kenapa EVOS Divine ya ada di urutan kedua dan Rimo-nya di urutan pertama, padahal yang buya tadi adalah Rimo, karena kill point dari Rimo Arjuna cukup banyak ya guys ya. Karena Rimo tadi ada di urutan kedua di round pertama, ditambah kill point dia yang cukup banyak, jadi Rimo Arjuna ada di posisi pertama dengan get point yang tidak terlalu jauh, cuman beda 2 angka aja. Kayak ngepantau sudah melakukan satu bidikan ke arah tim Rans Esports, sehingga dari Rama sendiri tadi sempat terculik. Itu jadi artinya memang teman-teman dari Bonafide sudah menguasai area command post, dan posisi dari segi tim Rans sendiri menurut gua tadi harusnya lebih baik lu berdiam di dalam satu rumah aja, memaksakan untuk menarik teman-teman dari Bonafide bisa dihujani oleh granat yang mungkin bisa dibuat sama teman-teman Rans di arah compound yang ditempatin gitu kan. Ya benar, namun sedikit kita spotlight juga sini sudah ada standing round pertama, karena di sana ada Rimo Arjuna udah stay di atas dengan 18 poinnya, mengalahkan EVOS Divine yang udah buya dengan 16 kill. Namun sedikit kita beralih di area command post tadi. Kalau kita lihat ya, satu orang gedenya, jadi itu tambahan poin bagi teman-teman dari. Oke, ini adalah MVP di round pertama tadi ya guys ya. EVOS Semer 05 dengan 2 kill dengan damage 2158. Yang berhasil menumbangkan tadi ya. Namun di sisi lain juga sudah kita lihat juga di sini ada dari Mr. 05 dengan 2 kill sebagai most player yang pada malam hari ini Bang For. Waduh, damage-nya 2158, dimana ini menjadi satu pemain yang menyumbangkan damage terbesar untuk di match pertama kali ini. Dan untuk dari segi
kill dua kill itu aja menurut gua kan ketika kita bisa melihat ya, satu orang itu aja ada 200 health point. Benar. Dan ketika lo lihat Mr. 05 ini mendapatkan 2000. Nah, ini adalah update zona kedua ya guys ya. Kalau kita lihat EVOS sudah ada di dalam zona, kita lihat zonanya bakalan update ke sebelah mana. 158 damage itu artinya secara tembakan yang dikeluarkan oleh Mr. 05 itu benar. Kalau kalian lihat ya guys ya, itu Red Bull Rebellion dari arah atas dia naik launch pad, dia bakalan turun di kompon yang sudah ditempati oleh EVOS. Sepertinya di sini bakalan terjadi war. Benar-benar sangat banyak banget on point-nya ke arah tim lawan ini, itu akan memudahkan racer yang dimiliki oleh EVOS Divine setidaknya bisa melakukan finishing secara cepat dan instant kill. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada satu peperangan yang terjadi antara kedua tim, di mana ada RBR yang akan berhadapan dengan teman-teman EVOS Divine di sana Azuri. Di belakang sana sudah ada granat bakal dilemparkan dari Fruit Street bakal ditumbangkan begitu ya. Dua player tersisa daripada teman-teman EVOS mencoba untuk bertahan dulu, tarik dulu ke arah bawah. Kenzo bakal selesai lagi shotgun 10-14 nya, namun kali Fruit darah cukup sekarat, menyisakan 2 lagi yang tersisa. Sudah ada Yuzi bakal ditembakkan dari seorang Fruit di atas sana. Udah rupanya EVOS Divine ada gerangan dengan teman-teman EVOS Divine. Ini benar-benar sakit kali Bang For. Nestra untuk EVOS ya guys ya, habis Buya terbitlah Tusun, ini kutukan ini masih berjalan ternyata ya guys ya. EVOS ada di urutan ke-10 yang artinya mendapatkan 1 poin aja tanpa poin kill, yang artinya didapat 1 poin aja ya guys ya. Oke, Nestra untuk EVOS, kita bakalan lanjut ke round ketiga. Baru aja Buya kali ini harus tumbang di posisi ke-10. Waduh, sial EVOS Divine harus menelan pil pahit yang cukup pahit sekali dialami dan dirasakan oleh teman-teman EVOS Divine, dimana kalau kita melihat ini ada kutukan yang terjadi lagi yang selalu terus terjadi di anak-anak Free Fire ketika habis Buya terbitlah Tusun. Dan oke guys ya, sedikit info di round kedua tadi yang Buya adalah dari Red Bull Rebellion dari grup B lagi ya guys ya. Dari pertama EVOS dari grup B, dan round kedua dari grup B lagi yaitu Red Bull Rebellion yang berhasil Buya. Oke, kita langsung lanjut aja ke round ketiganya. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Besar dan tua kali ini kita bakal sambangi pesawatnya langsung dari area Command Post bakal menuju Marble Works KBB kali ini. Iya. Sebelum kita mulai, gue ada sedikit pertanyaan nih. Apa tuh? Apa bedanya KBB sama seafood? Kok gue disama-samain sama seafood sih? Wah, apa tuh bedanya? Ya nggak tahu. Kalau seafood cumi, kalau KBB for me. Cepak. Enggak. Aduh. Enggak valid. Malah Survivor ya, tidak ada itu milik dari Azuri, tidak mungkin. Tapi kali ini kita bakal back to the game ya. Yang kita bisa lihat untuk garis seperti biasa EVOS bakalan turun di rumahnya yaitu di daerah Mod House. pesawatnya sendiri dari arah sudah mulai bersinar dan di sisi. Oke, ini adalah MVP di round kedua tadi yaitu dari RBR Mr. Home Red Bull Rebellion. Berhasil mengumpulkan 2 kill dengan damage 1324. Selain kita bisa lihat untuk MVP-nya sendiri di sini ada Mr. Home dengan 2 kill 1324 damage yang sudah diperolehnya, dan ini satu pembuktian bahwa RBR bisa gitu. RBR mulai bangkit lagi walaupun ini tidak ada kata terlambat karena kita sudah masuk ke match day ke-7 yang dimana sebenarnya banyak banget tim-tim yang mencoba untuk fight yang survive. Benar, tentunya dari setiap grup itu bakal coba menunjukin yang namanya performa terbaik mereka agar 20 poin ada di tangannya, dan kalian juga terbukti berhasil melulat. Oke, ini adalah klasemen dari round kedua tadi. Di urutan pertama adalah Red Bonafide Esport dengan 28 poin, Red Bull Rebellion 24 poin, Aura Ignite 21, Rimo Arjuna 19, Aero Wolf MBR 17 poin, EVOS Divine ada di posisi ke-6 dengan 17 poin. Karena tadi di round kedua EVOS Divine harus tusun di posisi ke-10 yang hanya mendapatkan 1 poin aja. Hanya ditambah 1 ya guys ya. Kalau tadi di round pertama mendapatkan 16 poin, mendapatkan 16 total poin, kali ini gara-gara tadi tusun jadi hanya nambah 1 jadi total 17 poin. Tapi ini baru matchday kedua ya guys ya. Kita masih punya 4 matchday lagi. Jadi kita saksikan sama-sama apakah EVOS dapat mengumpulkan 20 poinnya hari ini. Kita lihat sama-sama. Lantakan juga teman-teman
dari SES Alpha Inc. Namun ada standing round kedua yang udah bakal timbul. Kali ini juga ada Bonafide rupanya. Ya. Dengan 28 poin dan disusul oleh Red Bull Rebellion. Ini ada Aura Ignite di posisi ketiga. Wah, percaya Wow. proses ya, benar-benar percaya proses yang dimana kalau sebenarnya Aura sendiri itu dengan lead dari seorang Deadly yang dimana kemarin mungkin rada kaget ya dari Deadly karena match day pertamanya Deadly kemarin memang kayak shock dan dia performnya juga tapi harus dipatahkan lagi-lagi. Oke guys ya, ini adalah update zona kedua. Kalau kita lihat EVOS-nya masih ada di luar circle. Oke, kita bakalan lihat update zona selanjutnya. Lagi untuk di match ketiga kita. Iya, benar banget. Namun juga kali ini rupanya Bonafide-nya mereka coba untuk mengamankan satu kompon yang dimana kompon ini menurut gua cukup aman sih karena di dalam Golf Course itu nggak ada pergerakan kecuali daripada Rimo yang emang mereka bakal stay along di dalam rumah yang ditempati dari kawan-kawan Red Bull tadi. Iya, karena kalau gue rasa sih Bonafide itu dia tuh sudah mendominasi dengan puncak klasmen. Jadi ya udah dia harus bermain se-safe mungkin. Sangat sayang apabila dia terlalu barbar atau agresif untuk di early-nya. Kalau kita bisa lihat juga ini masih banyak banget tim-tim yang ada. Harapan kepada orang, tetapi harapan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ya makanya jangan dikasih satu doang dong harapannya. Aduh. Bercanda guys ya, berarti oke kita bakal beralih dulu. Dimana kalau kita bisa lihat juga di sini ada EVOS Divine, Mr. 05 sedang menjaganya, tapi memang harus diambil alih oleh teman-teman dari Ras dan Ras memenangkan fight-nya walaupun tadi. Ini adalah update zona ketiga ya guys ya. Kalau kalian lihat EVOS-nya sudah ada di dalam zona, tapi dari tim SES Alpha Inc. mereka sudah melakukan tembakan ke arah pemain dari EVOS ya guys ya. Tadi ada Vice berhasil di trading damage dan di steal kill oleh teman-teman NXL Liga Game menggunakan PSS ya. Tapi kali ini kita bisa lihat sendiri di mana NXL sendiri tidak mau membuat kerugian itu dan mencoba untuk Bang, wonderful Bang. Kalau kita lihat tadi dia sabar banget, nggak punya glue wall. Satu glue wall yang sudah coba untuk langsung di pop up aja menghindari pergerakan dari musuh yang ada dan mencoba untuk keluar ke arah zona dan untungnya masih ada satu obstacle pohon yang menjadi tempat pertahanan untuk terakhirnya dia. Tapi kali ini kita bakal beralih sedikit di mana teman-teman dari EVOS Divine bakal berhadapan dengan teman-teman dari First Rider. Ya, First Riders langsung coba mengambil langkah terbaik untuk menghindari agresi granat daripada teman-teman EVOS, di mana circle-nya bakal menyusut. Kali ini tentunya EVOS diunggulkan oleh zona, namun First Riders gak bakal dilengkap. Airo dieliminasi di posisi ke-6 kali ini. Bakal terfokus lagi karena Souza merasakan beberapa tembakan dan di sisi lain Darko mendapatkan abu. Di ending begitu aja 1 kill amankan penuh daripada teman-teman First Rider. Granat bakal coba dikokang dilemparkan ke arah depan sana Scooper jasan terdepan dan rupanya ditumbangkan lagi. Kenzo-nya diculik oleh Jojo. Namun di sisi sebelah kiri Street bakal bertahan dulu di dalam zona sepertinya, namun di bawah masih terjadi beberapa perangan. Souza mencari posisi cukup bagus dan berhasil mendapatkan kawan-kawan dari Onyx. Bonafide Alvin masih sempat diri, namun cukup tertekan posisi dari anak-anak dari teman-teman EVOS. Dari belakang sudah ada dari Sesalpain bergerak maju, agresi militer bakal dikujangkan kali ini. Sesbara sakit banget di making diterima olehnya. Masih ada senjata Woodpecker yang mana bakal coba untuk datang lagi dan rupanya Bonafide eliminasi posisi kelima. Kali Nathan mencoba menghancurkan beberapa gol di depan sana yang emang bakal jadi pertahanan terakhir. Di sana Sesbara terjatuh begitu aja, masih sempat untuk di-revive. Namun lagi-lagi Souzanya diculik, dijatuhkan begitu aja. Masih ada pertahanannya, yaitu glue wall yang sempat untuk di-pop up untuk melindungi seorang Souza. Ya, tersisa 3 tim dan EVOS Divine harus terpulangkan di posisi keempat. Kali ini kita bakal lihat First Rider. Oke guys ya, next try untuk EVOS ada di urutan keempat, tapi kita nggak lihat total poin killnya berapa, jadi nanti mungkin bakalan ada kejutan di posisi klasemennya. Bakal mencoba untuk mengambil posisi zona aman dan ini dia pertempuran antara dua tim Onyx dan juga Sesa. Onyx itu gila cok, masuk di 3 besar dengan total kill udah 10 ya guys ya. Wah gila si Onyx. Onyx ini tim dari awal match day ini mengumpulkan 20 poin terus ya guys ya. Oh bahaya ini Onyx cok. Salvaing yang dimana sudah ada satu granat, 2 granat yang dilemparkan oleh Gare kali ini. Satu granat masuk, seorang pengasar jatuh di depan sana. Granat dulu bakal dilontarkan kali ini, bakal mencoba untuk mencari poin penuh dan di sana Sespang diculik oleh Gare. 11 kill diamankan oleh teman-teman Onyx. Kali ini juga Oke guys ya, kita bakalan lihat standing sementara dari round 1 sampai round 3 tadi. Untuk round 3 tadi yang buya adalah Onyx Olympus ya guys ya. Wah itu gila sih. Onyx gila cok, itu total killnya tuh banyak banget cok. Oke kita lihat standingnya sama-sama.
Onyx Olympus ada di urutan pertama dengan total 39 total poin. Bonafide di urutan kedua 38 poin, Freeze Rider 30 poin, Rimo Arjuna 26 poin, Red Bull Rebellion 24 poin, dan EVOS Divine ada di posisi ke-6 dengan 24 total poin. Onyx Olympus ini gara-gara di round ketiga tadi ya guys ya, total killnya juga banyak dan mereka dapat puya, makanya mereka bisa langsung melejit ke atas. Oke, jadi kita bakalan lanjut aja ke round keempatnya guys ya. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Bermuda walaupun ini map pertama dari Yoi. Free Fire. Yoi. Tidak tua-tua, tetap namanya muda ya. Yoi, dan gue rasa di sini Sus bakal objektif lagi-lagi turun di area drop zone yang memang zona aman mereka dari Mil sendiri, dan Onyx begitu juga bakal langsung mencoba untuk mengambil area Captain-nya. Dan ini sebenarnya tidak ada perubahan. Oke guys ya, seperti biasa EVOS bakalan turun di daerah rumahnya guys ya, looting di Katulistiwa lalu lanjut ke Observatory. Perubahan yang signifikan juga sih sebenarnya dari segi drop zone untuk di match day ke-7 ini, karena gue rasa banyak banget sebenarnya tim-tim yang sudah Bonafide sendiri memilih untuk memutuskan merubah drop zone mereka. Oke guys ya, di sini ada pergantian pemain dari EVOS, yaitu EVOS Abu ditarik keluar dan digantikan oleh EVOS Sam 13. Berarti untuk saat ini squad EVOS adalah EVOS Ember 05, EVOS Kenjo, EVOS Street, dan Sam 13 ya guys ya. Oke, apakah kita lihat sama-sama apakah dengan datangnya Sam 13 EVOS bisa buya lagi ya guys ya. Oke. Mereka di area Sentosa karena mungkin lawan kita DG yang mungkin di sini DG lagi bisa untuk ditatakin dan bisa untuk melakukan fight. Tapi kalau kita lihat juga untuk di map pertama, di match yang pertama juga sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah juga, dan ini dia ada information juga bahwa Sam 13 finally untuk menggantikan Abu kali ini bakal join bersama teman-teman EVOS Divine, dan kita bisa lihat juga dari Sam 13 sendiri itu memilih untuk senjata double factor. Betul, sang support kita memilih senjata double factor dan justru uniknya di sini dia memakai skill karakter. Menarik ya guys ya. Kalau kalian tahu biasanya EVOS Sam 13 ini menggunakan double Beretta ataupun AWM, sejenis sniper begitu ya guys ya. Kali ini di round keempat kali dia menggunakan double vector. Menarik. Apakah Kenzo-nya menjadi support dan Sam 13-nya menjadi racer? Kita lihat nanti ya guys ya. Misha yang notabene-nya kita tahu Misha ini nggak terlalu bisa dibilang meta-meta banget, tapi bisa gue bilang juga untuk Misha cocok untuk permainan EVOS yang lebih nahan di luar zona dan bakal masuk ke dalam zona, tentunya menggunakan vehicle yang ada jaga-jaga. Kalau nggak ada Lamborghini, motor bisa dipakai, dan kalaupun mereka dapat Lambo itu speednya bisa meningkat. Gue nggak akan ngomong di sini, biar gimana pun itu. Oke, ini adalah MVP di round ketiga tadi, yaitu Onyx Jixia, di mana Onyx tadi berhasil mendapatkan buya dengan kill yang sangat banyak. Onyx Jixia berhasil mengumpulkan 5 kill dengan damage 1397 ya guys ya. Strategi dari masing-masing tim. Betul strategi, dan lagi-lagi ini kalau tadi gue sempat mention selama 6 match day Onyx udah dapat 111 kill. Sekarang lagi-lagi ada yang MVP nih, Jixia dapetin 5 kill sendirian. Iya, karena dia tadi penggunaan double factor ya, yang dimana double factor sendiri kalau kita lihat dari Onyx Olympus yang bermain cukup safe untuk di early dan middle-nya dan berhasil untuk natakin tim-tim yang ada waktu di late game. Jixia itu cukup memusingkan juga. Kenapa? Karena banyak banget tim-tim yang bakal mencoba memperebutkan. Oke, dan ini adalah update zona kedua ya guys ya, dimana dari EVOS sendiri sudah melakukan rotasi masuk ke dalam zona. Posisi kompon mereka, dan itu posisi yang cukup rumit untuk tim-tim yang sudah di awal masuk ke dalam zona aman. Kecuali EVOS dan juga Onyx Olympus harusnya. Kalau gue rasa Onyx Olympus yang kita bisa lihat juga, mereka tuh berada di Captain, menyusuri area Sentosa. Bonafide berada di area Sentosa, dan mungkin kalau gue rasa ini enak banget untuk teman-teman Bonafide natakin teman-teman Onyx Olympus, semisal Onyx Olympus yang masuk ke area mereka menggunakan zipline. Wah, tapi menarik kalau kita sempat predik kayaknya Kenzo bakal jadi support, ternyata Kenzo juga dia pakai Misha dan pakai double factor loh. Wah, di sini berarti
Mungkin posisinya langsung tertukarkan kah oleh Sam13? Apakah Sam13 masih memakai double vektornya? Karena di sini Mr. 05 di sini pakai double barrel. Iya ya, gue nggak tahu sih, mungkin Tapi Evos sendiri nggak pernah gameplay seperti ini. Iya, iya. Apakah ini perubahan gameplay dari Evos Divine sendiri? kemungkinan ya dengan adanya misa yang bisa dipakai seperti ini sulit juga untuk ditembak. Sekalipun kalau kayak lu misalkan turun dan komit ke satu tim, meskipun bakal terjadinya terparty, kalau pertempuran bisa diselesaikan dengan cepat jarak dekat dengan double vector, Ya why not? why not? Mereka bisa membuat pertahanan mereka sendiri dengan vehicle dan juga kompon yang bakal mereka pilih. Seperti yang kita lihat kali ini, masih keliling-keliling dan cari informasi. Dan Bonafide ternyata sudah mulai notice dan kali ini coba ditembakkan. Oke guys ya, di sini EVOS bakalan nabrakin Bonafide merebutkan kompon ya guys ya. Wah ini gila sih. Kemarin langsung Just9 terkena tembakan, bakal ditabrak. Ya ampun, diturunin langsung roller jalakan. Just9 terancam, gedenya ditumpangkan oleh Sam13 kali ini vektornya. Just9 coba untuk mundur, Kenzo-nya juga terabot tapi Sam-nya tertumpangkan kali ini. Bakal coba dibalaskan, Kenzo-nya cukup menyulitkan. Dritnya berhasil menolongkan Kelvin kali ini. Masih coba dicari oleh anak-anak dari tim EVOS menuju ke arah Bonafide, yang mana kali ini dari Bonafide cukup kesulitan. Sam-nya terculik, sudah terlihat langsung diajar habis-habisan dicari. Ayo sini lo, saya end kamu. Masih coba dicari dari Bonafide sulit dan jatuh lagi, berhasil ditumbangkan oleh EVOS Divine Mission nih bos. Wow, walaupun di sini Sam13 harus terculik, but it's okay, totally okay. EVOS Divine memberikan gameplay yang wonderful. Gameplay mereka. Guys, jujur ya, siapa di sini yang deg-degan kalau EVOS lagi ngeluar? Komen di bawah ya guys ya. Tapi sayang banget Sam13-nya yang baru masuk gantiin Abu, dia langsung di end duluan ya guys. Mereka yang sangat-sangat baru, penggunaan Metamisha dan double vector yang dipakai oleh Sam13. Kali ini benar-benar ngerusuh banget teman-teman Bonafide yang lagi konsistennya dibikin. Yo, Wah. Ini menarik sih. Kalau kita ngelihat juga tim Onyx tadi melakukan gameplay yang sama ya. Masih berada di luar zona. Oke dan guys mereka ya, dan ini adalah update zona kedua. EVOS sudah ada di dalam zona dan kita bakalan lihat zonanya bakalan lari kemana ya guys ya. mereka masuk di zona kedua menuju zona ketiga, tetapi arahnya justru mereka mengarah menuju ke area EVOS. Kali ini 3 lawan 4 akan terjadi kalau misalkan zonanya masih ada di sana. Ini bakal tertahan, tapi untung buat EVOS kalau zona Clock Tower. Ini dia. Ya, ini dia ya sebenarnya kalau gua rasa kill banget, dan itu dia Mr. 05 sudah mengganti senjata menggunakan action. Mr. 05 berhasil untuk takedown 1-2 orang dan teman-teman. Yo, dari ses dengan AC 80 dari Mr. 05 berhasil mendapatkan 2 killnya kembali kali ini. Bakal jadi hadangan juga. EVOS berada di pinggiran zona dan bakal menahan semua tim yang ada di luar. Yang mana di luar juga mereka bakal bertempur dulu. Mereka bakal perang dulu antara Rimo dan juga RBR. Kelihatan satu orang Mr. 05 coba tembak ke arah Gluol. Noten berhasil mengeluarkan super. Ternyata ada first rider di arah sana. Coba tembak juga seorang trade. Dan ternyata Deadpool sudah terdeteksi posisinya. Bakal dimajuin sepertinya oleh Encang Regi kali ini. Diras saja. FR-nya terdeteksi. Kelihatan langsung kena headshot. Ya ampun, Gosten Agung. Dan kali ini Gluol coba dihancurkan seorang Enzo menuju ke arah RBR kali ini. Yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Langsung saja dihancurkan. Siro juga melawan menuju ke arah lawan di depan. Ada Rimo, sang kuda hitam kita. Langsung meledakkan sebuah granat dari seorang Bruce. Kimmich juga terlihat terpantau dan tumbang. Granat masuk dihujani, 2 orang tumbang. Mr. 05 sangat luar biasa. Setnya tumbang. Dan ini dia harinya untuk tim EVOS Divine. Berjuanglah GG Gaming ya guys ya, EVOS boya kedua kalinya. Oke, berarti kemungkinan EVOS bakalan dapat 20 poin di match day kali ini, kemungkinan besar ya guys ya. Tapi kita nggak tahu, kita lihat Onyx-nya dulu karena Onyx ini konsisten ya guys ya. Mau nggak mau Onyx harus tusun dan EVOS-nya harus boya 1 kill lagi biar pasti guys. Oke, kita bakalan lanjut ke round ke-5 ya guys ya. Keras mungkin, terbanglah setinggi-tingginya menuju ke arah langit. Karena ketika engkau jatuh, kau akan mendapatkan buaya di antara bintang-bintang. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Hari dan mapnya. Ini dia pesawatnya membagi 2. Oke guys ya, seperti biasa EVOS bakalan turun di area atas. Oke, kita bakalan lanjut.
bagi rata. Ya, membagi rata tentunya, dimana kalau kita lihat ya, belum ada singgungan-singgungan yang terjadi dari masing-masing tim yang turun awal dari arah pesawat datang. Dan kalau kita melihat di sini, Rimo kayaknya akan mencoba untuk kembali berperang dengan DG, yang dimana DG sendiri masih tetap gimana caranya mempertahankan kompon mereka di arah sound. Ya, menurutku juga popularitas dari senjata core sendiri, gua rasa untuk di minggu pertama belum terlihat. Oke guys ya, ini adalah update zona kedua. EVOS sudah ada di dalam zona dan mari kita lihat zonanya bakal update ke sebelah mana ya guys ya. Iya, Banyak betul. yang menggunakan core. Tapi semakin kesini sudah melihat ada review tim yang menggunakan core dan sudah melihat efek ataupun dampak yang dihasilkan dengan senjata core itu benar-benar dipakai sekarang, dan akhirnya banyak banget yang berebutan untuk senjata core. Karena kalau senjata core sendiri menurut gua dari segi dropnya senjata aja di beberapa area gua rasa itu masih terlalu kecil untuk bisa didapatkan, karena sulit juga untuk didapatkan. Kayak sekarang kalau kita lihat juga Bareta, kita lihat di area Udah jarang ya? di tempat-tempat yang mungkin diambil awal teman-teman kita jarang banget gitu ya kan. Betul. Belum lagi memang dengan ketahanan glualnya sendiri ini benar-benar bisa ditangkis. Kita move dulu karena di sini kita sudah Oke, ini adalah MVP di round keempat tadi, di mana EVOS berhasil buya dan MVP-nya adalah EVOS MR05 dengan 7 kill, damage-nya 3487. Ini berarti EVOS tadi berhasil mengumpulkan total kill yang banyak ya guys ya. Dari MR05 sendiri aja udah 7. Belum yang lainnya. Wah, ini GG Gaming ya guys ya. Ini bisa jadi kemungkinan EVOS bakalan dapat 20 poin sih. Kemungkinan ya. MVP ada Mr. 05 mendapatkan 7 kill. Gokil bro, gokil. 3487 damage-nya sangat-sangat besar sekali. Tadi kalau kita lihat di arah map pertama aja di match Bermuda, di match pertama aja dia mendapatkan 5 poin kill dengan torehan 2 poin kill dengan damage 2100. Berarti artinya ini benar-benar dari seorang Mr. 05 ataupun Encang Regi dengan senjata jarak jauh ataupun assault rifle yang dia gunakan sangat efektif dan sangat benar-benar membuat kemudahan untuk teman-temannya bisa melakukan finishing dari arah depan. Ya, selalu saja biasanya untuk Mr. 05 sendiri dia kalau misalkan dapat AC80 dia pasti bakal pakai itu disandingin sama double barrel. Dan gue juga ngeliat. Oke, ini adalah update zona kedua ya guys ya, di mana EVOS kalau kalian lihat mereka sudah menggunakan launchpad dan mendatangi kompon yang sudah ditempati oleh RBR ya guys ya. Kemungkinan bakalan terjadi war kembali di sini guys. Disandingkan dengan Maro, dia bisa jadi best support banget. Apalagi sekarang ada Alvaro dan posisi Cang Regi pun dia sebagai grenadier untuk timnya. Tetapi Bung Ever, kita sudah mulai mendengar suara-suara tembakan yang berlangsung yang sepertinya kali ini bakal mempertemukan antara coba kita lihat RBR dan juga EVOS Divine sudah mulai terkena damage. Seorang Angel kali ini gol sudah dipasang oleh Mr. 05 untuk masuk menuju arah pertahanan dari compound yang sudah bisa mereka pertahankan. Ini dia RBR dan juga tim EVOS Divine, tapi ada knockdown yang mana kali ini diberikan oleh Lozi dengan menggunakan landman, yang mana untuk Ever sendiri ini udah nggak ada di sini. Dan sebetulnya kalau bisa gue bilang RBR sendiri harusnya nggak tahu kalau dari tim EVOS ada yang terkena knockdown, satu membernya terkena landmine dari tim First Rider. Betul, trap yang dipasang oleh seorang Lozi sangat efektif banget mengenai seorang Kenzo yang tadi juga tidak terlalu tahu ya memang secara lokasi penempatan ataupun pemasangan dari landmine-nya. Tapi kalau kita melihat juga di area kill feed juga sudah ada 1 poin kill yang mungkin juga masih belum bisa untuk di ending oleh teman-teman dari NXL Liga Game. Tapi kalau kita lihat secara posisi ini tentu EVOS akan berhadapan dengan RBR lagi, dan sudah ada granat yang masuk tapi nyatanya masih bisa untuk dihindari, dan Frus akan kembali untuk regroup ke arah rumah, yang dimana tadi kalau kita lihat dari match kedua kita untuk di kala hari, RBR berhasil meratakan tim EVOS Divine di rumah tersebut. Ya, sama kasusnya kayak DG Amrimos ya. Yap. Oke guys, dan ini adalah standing round 4 tadi, di mana EVOS yang berhasil buya dengan total kill yang sangat banyak, menjadikan EVOS ada di urutan pertama dengan 49 total poin dan disusul oleh Onyx Olympus. Lagi-lagi Onyx Olympus ya guys ya. Get point yang tidak terlalu jauh. Wah, ini sih berat sih cok. Jadi kemungkinan ya guys ya, antara EVOS dan Onyx lagi nih yang berhasil mengumpulkan 20 poin di grup B. Oke, kita bakalan lihat aja nanti gimana hasilnya guys ya.
Akankah jadi revenge atau enggak kita nggak tahu karena pertempurannya belum berlangsung. Dan setelah EVOS berhasil mendapatkan Booyah di game sebelumnya, kali ini EVOS Divine memimpin standing hingga ke round keempat dengan 49 poin. Disusul Onyx Olympus dengan 42, lalu ada Bonfight juga di posisi ketiga. Dominasi masih diamankan oleh tim dari grup B dan Aura sayang sekali harus sudah tusuk di posisi ke-12. Aduh, ketemu sama teman-teman Trans, tapi kalau kita lihat ada gede. Siapapun yang kalah, 2 kali lempar granat dan bahkan ini ketiga kalinya granat dilemparkan, tapi nyatanya masih belum bisa langsung meletakkan teman-teman dari NXL Kiba, di mana seorang Kiba sudah akan berjuang sendirian. Ada Dapek juga yang digunakan. Ini dia double Kenzo yang sudah langsung dipakai oleh orangnya sendiri, di mana Ses Alphaing tereliminasi di peringkat ke-9 Bigan. EVOS juga cukup sulit untuk bertahan. Kali ini Kenzo-nya malah ternyata kena granat. Coba diselamatkan oleh Sam 13. Ada First Rider yang join the party. RBR juga coba untuk masuk. Kali ini Bonafide terpantau, terlihat jelas. Ada granat. Aduh. Oke, Nestra untuk EVOS ya guys ya, ada di urutan ketiga di round ke-5 kali ini. Dan kalau kalian lihat lagi-lagi ya guys ya, Onyx masuk ke 3 besar dan melawan Red Bull Rebellion yang sama-sama dari grup B guys ya. Wah, ini kalau yang Booyah Onyx sih bahaya cok. Dua kena granat di sana dari Sam 13, dipulangkan di peringkat ketiga dari Runway Oke to guys ya, zero. di round keempat tadi, di round kelima tadi yang Booyah adalah Red Bull Rebellion dan Onyx-nya ada di urutan kedua dan EVOS-nya ada di urutan ketiga ya guys ya. Sepertinya poinnya bakalan tipis-tipis ini guys. Dan ini adalah round terakhir penentuan siapakah yang mendapatkan 20 poin di match day kali ini ya guys ya. Zero. Clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway to zero. terakhir kita kali ini. Kalau kita melihat pesawat datang dari arah Rubber Mill menuju ke arah Crossroad, jadi mana Crossroad menjadi satu tempat terakhir dan juga dilingkari oleh zona biru di sini Azumi. Iya, kalau gue lihat Blue Zone itu udah bagus banget, apalagi di daerah Crossroad. Crossroad nggak ada Blue Zone aja itu udah cukup bagus. Terlebih lagi ada Blue Zone-nya. Namun Oke guys ya, di round ke-6 kali ini seperti biasa EVOS bakalan turun di mode house. Dan kalau kalian tahu ya guys ya, dari round pertama sampai round 5 yang Booyah ini dari grup B semua ya guys ya. Berarti benar-benar persaingan di grup B ini sangat-sangat sengit. Oke, kita bakal lanjut aja dan kita bakal lihat siapa yang mendapatkan 20 poin pada match day ke-7 malam hari ini ya guys ya. di daerah Blue Zone menurut gue riskannya besar banget ya Bang For ya. Selain tim yang cukup kuat untuk nabrakin tim. Kalian lihat bener banget, EVOS Divine ada di urutan pertama dengan 60 total poin, yang keduanya Onyx Olympus dengan 57 poin, berbeda 3 poin saja dari EVOS ya guys ya. Berarti di round ke-6 kali ini penentuan ya guys ya, siapakah yang bakalan Booyah dan dapatkan 20 poin. NXL Liga Game kali ini masih diperkuat dengan rosternya, dan juga ini udah standing round kelima udah timbul di mana EVOS Divine masih kekeh di posisi pertama, yang emang sebelumnya dia berada turun ya, kalau nggak salah gue lihat itu ada di posisi kelima, dan kali ini naik karena dia tadi tuh di round keempat apa ya kalau nggak salah Bang For ya, dia Booyah dengan kill banyak banget, sehingga itu kalau nggak salah gue lihat juga dari Regi sendiri dia koleksi 7 poin kill, dan itu bagus banget. Aduh, ini kalau kita lihat dari standing round aja nih ya, ini menarik banget ini gue mau bahas teman-teman dari grup A yang memang kita lihat ada Rans Esports sama NXL Liga Game yang benar-benar merapat banget, poinnya 26, sama-sama 26 poin. Dan ini tinggal melihat aja nih, apakah NXL Liga Game yang akan tusun duluan atau Rans Esports yang akan tusun duluan. Karena kalau secara kita lihat dari different point yang dimiliki oleh kedua tim ini untuk mencapai ke arah Ses Alphaing, untuk menghindari Ses Alphaing mendapatkan 17 poin, ini gue rasa masih Oke guys ya, dan yang mendapatkan MVP di round kelima tadi adalah RBR Joy dengan 4 kill dengan damage 1432 ya guys ya. tes mereka untuk bisa nyaman ke arah zona selanjutnya. Tapi kalau kita juga ada MVP dari seorang Joy dari RBR mendapatkan 4 poin kill dengan 1432. Ini termasuk pemain baru yang masuk dari Red Bull ketika lagi lock. Cukup mendingin dan cukup sama-sama ngeriset dari kedua tim Onyx Olympus dan juga First Rider yang sama-sama berada. Oke, dan ini adalah update zona pertama ya guys ya. Kalau kalian lihat itu EVOS sudah ada di dalam zona tapi menyisakan Kenzo ada di luar zona. Kemungkinan sembari menunggu zona itu update dan Kenzo sedang membaca predict zone. Jadi setelah predict zone yang sudah tahu, EVOS langsung melakukan rotasi
untuk mengamankan kompon di dalam zona selanjutnya guys ya. Dari grup B, dan Onyx Olympus sadar ketika mereka berada di arah patahan, mereka tidak ada satu kompon permanen yang bisa dijadikan coveran untuk mereka bertahan ketika menerima beberapa tembakan dari First Rider. Dan First Rider sendiri ketika mereka belum bisa mendapatkan satu knockdown atas tim Onyx Olympus, mereka tidak mau juga untuk langsung terburu-buru maju ke arah depan dan memberikan badan mereka untuk tim Onyx Olympus berada di arah patahan dan free hit ke arah mereka. Ya benar, dan juga ini satu keputusan bagus daripada teman-teman Onyx. Mereka nggak memaksakan berperang karena resource yang mereka miliki kemungkinan aja dengan bisa Rimar dan juga Red Bull Rebellion. Iya, kalau gue lihat Ini guys ya, kalau kalian lihat ini Onyx bertemu dengan EVOS. Wah, ini sih penentuan sih ya guys ya. Kalau di antara dua tim ini yang tumbang, maka mereka lah yang mendapatkan 20 poin. Karena kalau kita lihat tadi standing dari round 5 tadi antara EVOS dan Onyx hanya berbeda 3 poin saja ya guys ya. Wah, ini kalau misalkan ini penentuan sih guys. banyak banget atau dua player udah keculik daripada teman-teman First Riders, tentunya bakal sulit banget First Riders untuk melakukan yang namanya rotasi. Kita lihat juga di sisi lain sudah ada EVOS dengan Onyx yang bakal saling menyambangi di daerah fieldnya, di mana granat dilempar oleh seorang Gere. Sementara daripada itu view drone-nya bakal kelihatan juga. Sementara Street MR05 garda terdepan, granat dilemparkan. Kali ini satu komando dalam rumah kecil udah diamankan, 2 bahkan 3 orang sekaligus. Granat dikokang, dimasak, dilempar hampir saja Sunny tidak meleset mengenai 2 orang dari teman-teman EVOS. Dan di sebelah kanan juga sudah ada hit-hit bakal dilemparkan lagi, terus ditembakkan dengan senjata core-nya. Lagi-lagi agak sedikit dingin dan pasif. Sedikit pasif tentunya kalau kita melihat masih coba untuk melakukan strafing dari arah tim Onyx Olympus dan juga EVOS Diva, yang dimana kalau kita melihat di sini Mr. 05 dan juga teman-teman yang lainnya juga masih coba untuk berpindah, mencoba untuk menghilangkan beberapa rendering, bahkan mencoba membuat tim Onyx Olympus kebingungan di manakah posisi yang pas. Just sudah terpantau. Zixia mendapatkan knockdown dan ternyata dibalas oleh Gedai menggunakan granatnya. Onyx-nya harus tumbang di posisi ke-10 ya guys ya, yang artinya hanya mendapatkan 1 poin saja. Dan berarti ini adalah kesempatan untuk EVOS guys ya. Dua rata dengan granat di sana juga. Kalau kita lihat di sini seorang Gedai bakal coba berduel. Itu dan Center juga menggunakan dampetnya langsung menerobos dari seorang Rehan bakal berduel. Close combat di dalam satu chrono. Ini dia masih coba untuk display. Dan akhirnya Bonafide pun tereliminasi di peringkat ke-9 Azure. Yes, Bonafide baru aja ngeratain teman-teman Onyx satu squad dengan granat dan kali dipulangkan ke lobby dari EVOS. Sementara di sisi lain Red Bull, Mr. Home mencoba nembakan lagi dengan senjata VSS damage per second ke arah dari belakang. Sudah ada gas dengan senjata Bareta masuk on point banget, tetapi Shirosaki DG dieliminasi di posisi 8. Bakal coba untuk diras. Sementara Gun kali ini dijatuhkan begitu aja dari belakang. Masih ada Sbera bakal coba natakin lagi di notice. Rupanya EVOS udah beberapa player dijatuhkan lagi di belakang sana, masih terus dijankan peluru. Ada yang mendapatkan start eliminasi. EVOS dieliminasi di posisi ke-7. Oke guys ya, next try untuk EVOS Divine harus tereliminasi di round terakhir di posisi ke-7. Tapi kalau kalian lihat ya guys ya, Onyx Olympus itu ada di urutan ke-10, yang artinya poin placement dari EVOS itu di atas dari Onyx ya guys ya. Oke, kalau kalian penasaran, kita langsung lihat aja standingnya sama-sama ya guys ya. Siapakah yang mendapatkan 20 poin di matchday ke-7 hari ini ya guys. Oke guys ya, kalau kalian lihat EVOS Defense ada di urutan pertama dengan 69 poin, keduanya Red Bull Rebellion 66 poin, ketiganya Bonafide 62 poin, keempatnya dari Onyx Olympus 58 poin, yang artinya EVOS berhasil mendapatkan 20 poin pertamanya dari awal matchday sampai matchday ke-6 kemarin. Baru kali ini EVOS mendapatkan 20 poin. Oke, kita langsung lihat aja dari klasemen grupnya guys ya. Dan ini adalah grup standing di matchday ke-7, grup A dan grup B guys ya. Kalau kalian lihat EVOS Defense berhasil menyalip Onyx Olympus dan mengumpulkan poin 85 dan Onyx 84, hanya selisih 1 angka saja guys ya. Oke, selamat untuk EVOS dengan 20 poin pertamanya. Dan buat kalian, jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian tembuskan like-nya sebanyak-banyaknya guys ya. Kita bakal bertemu lagi di matchday ke-8 besok. Kalian tunggu saja jam uploadnya itu jam 8 pagi ya guys ya. Jadi nggak usah nungguin malam-malam, karena aku bakal uploadnya itu pagi hari ya guys ya. Oke, sampai ketemu di matchday selanjutnya.
Jangan lupa tetap satukan dukungan kita dengan hashtag FFindo Bersatu.